Halo semuanya, welcome to semester 2. Halo, kita bertemu kembali bersama Miss Dinda dalam pembelajaran PPKN dan hari ini kita masuk ke pertemuan pertama semester 2 untuk tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada pertemuan kita yang pertama di semester 2 ini, kita akan membahas materi terakhir untuk tahun ajaran ini, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan NKRI. Nah, dalam poin dari bab ini, poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang makna negara kesatuan Indonesia dan mengenal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pastikan kalian tetap menyimak dan menyaksikan sampai selesai. Berikut penjelasannya. Bicara tentang persatuan dan kesatuan sangatlah penting digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia. Karena tanpa adanya persatuan dan kesatuan, negara Indonesia akan mudah terpecah belah. Makna kesatuan wilayah Indonesia harus benar-benar dipahami dan dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia. Ini merupakan langkah awal sebagai salah satu upaya untuk mencegah segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan juga kesatuan dari warga negara. Nah, bicara tentang Indonesia, kemerdekaan negara Republik Indonesia yang pertama kali diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pada dasarnya, istilah Nusantara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang ada di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, bicara tentang batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia itu sendiri terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Pada dasarnya, batas wilayah di Indonesia ini ditentukan berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Sebagai contoh, wilayah daratan Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia itu ada di Pulau Kalimantan, atau wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini itu berada di wilayah Papua, serta batasan-batasan wilayah-wilayah negara Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara lain. Itu merupakan salah satu wujud bahwa Indonesia memiliki batas wilayah daratan yang langsung terhubung dengan negara lain. Selain itu, khusus untuk wilayah lautan Indonesia berlaku aturan hukum laut internasional yang membagi wilayah lautan Indonesia atas 5 bagian, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wilayah yurisdiksi, di mana ini merupakan garis batas luar di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan zona tambahan. Yang kedua adalah batas laut teritorial, yaitu 12 mil laut yang dihitung dari garis pantai pulau paling luar di Indonesia. Dan berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kekuasaan atas air, bawah laut, dasar laut, udara, dan juga kekayaan alam yang terdapat dalam batas-batasan tersebut. Yang ketiga, zona tambahan Indonesia. Ini merupakan zona yang lebarannya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial itu diukur. Selanjutnya yang keempat, batas zona ekonomi eksklusif atau biasa disebut dengan ZEE, yaitu batas wilayah laut yang dilihat dari segi ekonominya. Batas ZEE Indonesia ini adalah 200 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas. Batas landas kontinen merupakan wilayah lautan suatu negara yang letaknya lebih dari 200 mil laut
yang dihitung dari garis pantai yang meliputi dasar laut beserta lahan di bawahnya. Dan yang terakhir, batas landas kontinen Indonesia yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak dari luar laut teritorial. Setelah memahami berbagai batas wilayah Indonesia, kita masuk ke dalam makna wilayah kesatuan negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa aspek, di antaranya yang pertama adalah aspek kesatuan politik. Ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri yang bersifat bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Dalam konsep wilayah Indonesia sebagai salah satu kesatuan politik, juga hanya terdapat satu hukum nasional yang berlaku, dan keberadaan hukum tersebut sebagai upaya untuk menjembatani warga negara agar tidak terlibat dalam perselisihan. Yang kedua adalah wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi. Ini memiliki arti bahwa keseluruhan kegiatan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Next, yang ketiga, kebudayaan nasional atau sosial budaya, di mana merupakan kebudayaan yang berasal dari pola pikir kehidupan sosial ataupun puncak dari kebudayaan yang terdapat di Nusantara. Kebudayaan nasional atau sosial budaya merupakan hasil penggabungan berbagai jenis budaya sehingga membentuk pola yang baru, di mana kebudayaan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia serta menunjukkan identitas nasionalnya. Kemudian aspek yang terakhir adalah kesatuan dalam pertahanan dan keamanan. Ini diartikan sebagai upaya pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan melalui bela negara. Ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam melakukan upaya bela negara itu ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya bela negara dilakukan dalam rangka untuk menjaga keutuhan negara Indonesia dan bukan hanya sebagai tanggung jawab perorangan tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dari berbagai penjelasan tersebut terbentuknya NKRI memiliki tujuan, di antaranya yang pertama, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua, menegakkan keadilan dan menciptakan supremasi of law melalui badan-badan peradilan yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan penertiban atau law of order sehingga terjadi kestabilan dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, adanya pertahanan untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar. Demikian video untuk pertemuan kita kali ini, dan seperti biasa Miss sudah menyediakan latihan soal sebagai evaluasi dari video pembelajaran hari ini yang sudah Miss upload di Edmodo. Pastikan kalian mengerjakan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan, tetap jaga kesehatan and see you!